Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah." Tidak ada balasan yang layak bagi haji yang mabrur selain surga. Hadis riwayat Bukhari. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Setiap orang Islam sudah tentu ingin melaksanakan ibadah haji yang mulia ini. Namun, bagaimana mungkin seseorang dapat melaksanakan ibadah haji ke Mekah setiap tahunnya? Apalagi saat ini untuk dapat melaksanakan ibadah haji harus ngantri, menunggu bertahun-tahun baru dapat bagian untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu juga banyak dari kaum muslimin terkendala oleh kemampuan sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, Allah telah menyediakan amal ibadah yang nilai pahalanya sama dengan ibadah haji. Yang demikian sudah tentu didasarkan pada hadis Nabi. Lalu apa saja amal ibadah yang nilai pahalanya sama dengan ibadah haji? Yang pertama, menghadiri majelis ilmu di masjid. Ilmu merupakan kunci segala kebaikan. Dengannya kita tahu apa saja yang diwajibkan Allah untuk dilaksanakan dan menjauhi apa yang Dia larang. Juga tidak sempurna iman dan amal seseorang kecuali dengan ilmu. Karenanya menuntut ilmu adalah wajib bagi orang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. Adapun orang yang hadir di majelis ilmu di masjid dalam rangka untuk belajar ilmu atau mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah, kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjatuhu." Barang siapa yang berangkat ke masjid sedangkan dia tidak menginginkan sesuatu kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Hadis hasan sahih. Yang kedua, amal ibadah yang nilai pahalanya sama dengan haji, yakni memiliki tekad kuat untuk haji. Orang yang memiliki niat kuat untuk melaksanakan ibadah haji, namun dia berhalangan melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berhaji. Dari Abu Kabsyah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamat dunya li arba'ati nafar, abdin razaqahu Allahu malan wa ilman, fahuwa yattaqi fihi rabbah, wa yasiru fihi rahimah, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, fahadha bi afdalil manazil. Wa 'abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan, fahuwa shadiqun niyati yaqul law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan, fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa." Sesungguhnya dunia ini hanya diberikan untuk 4 orang. Yang pertama, hamba yang Allah berikan ilmu dan harta, kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya,
Dengannya dia menyambung silaturahmi dan dia menyadari bahwa dalam harta itu adalah hak Allah. Inilah kedudukan yang paling baik di sisi Allah. Yang kedua, hamba yang Allah berikan ilmu namun tidak diberikan harta. Dengan niatnya yang jujur ia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan. Maka dengan niatnya itu pahala keduanya sama. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan sahih. Yang ketiga, amal ibadah yang nilai pahalanya sama dengan haji adalah sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Sholat merupakan sayyidul a'mal, tuannya segala amal ibadah. Jika sholatnya benar, maka amalan-amalan lainnya juga benar. Lebih-lebih bagi orang yang sholat berjamaah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, dia memperoleh pahala seperti pahala haji. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man masya ila sholatin maktubatin fil jamaah, fahiya kahajjatin. Wa man masya ila sholatin tatawu'in, fahiya ka'umrotin nafilatin." Barang siapa yang berjalan menuju sholat wajib dengan berjamaah, maka dia seperti melakukan haji. Barang siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, maka dia seperti melakukan umroh yang sunnah. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Hadis ini termasuk hadis hasan. Yang keempat, amal ibadah yang nilai pahalanya sama dengan haji adalah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan berzikir hingga masuk waktu duha, lalu melakukan sholat duha atau sholat suruh. Pada dasarnya, mengerjakan semua sholat fardu secara berjamaah sangat ditekankan, baik itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dari sholat 5 waktu yang sangat berat dilaksanakan, lebih-lebih dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat subuh. Padahal keutamaan sholat subuh dengan berjamaah sangat besar sekali. Di antaranya sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal 'isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah." Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah ia telah mengerjakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah mengerjakan sholat seluruh malam. Hadis riwayat Muslim. Adapun cara agar kita bisa mendapatkan pahala seperti pahala haji, yang pertama, sholat subuh berjamaah di masjid. Yang kedua, masih di dalam masjid dan berzikir kepada Allah, seperti baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, baca Al-Quran, bersolawat, berdoa, atau amalan-amalan lainnya yang bertujuan mengingat Allah hingga matahari terbit. Selanjutnya, ketika matahari terbit setinggi tombak, lalu melakukan sholat 2 rakaat, bisa dengan niat sholat isyraq atau sholat suruh atau sholat duha. Yang demikian didasarkan pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamatin.
Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Nabi melanjutkan sabdanya, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis hasan. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla sholatas subhi fi masjid jama'atin, yathbutu fi hatta yusalli subhatal duha, kana ka'ajri hajin aw mu'tamirin tamman hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka dia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna. Hadis riwayat Tabrani, hadis sahih li ghairihi. Yang kelima, amal ibadah yang nilai pahalanya sama dengan haji adalah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat fardu. Maksudnya, kita membaca kalimat subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar sebanyak 33 kali setelah sholat fardu 5 waktu. Jika kita mengamalkan ini setelah sholat fardu, maka kita bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji. Yang demikian didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengadu, orang-orang kaya itu memiliki derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa, namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa melakukan haji, umroh, jihad, dan sedekah. Nabi Muhammad SAW lantas bersabda, "Ala uhadithukum in akhadtum adraktum man sabaqakum walam yudrikum ahadun ba'dakum wa kuntum khaira man antum baina dhahranaihi illa man amila mithlah tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli sholatin thalathan wa thalathin." Maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang lebih dulu melampaui kalian, dan dengannya kalian tidak dilampaui oleh orang yang setelah kalian, serta tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir pada setiap selesai sholat sebanyak 33 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, kemudian orang-orang miskin dari kalangan muhajirin kembali menghadap Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata, "Saudara-saudara kami yang kaya akhirnya mendengar apa yang kami lakukan. Lantas mereka pun melakukan seperti yang kami lakukan." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Inilah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Amal ibadah yang keenam yang nilai pahalanya sama dengan ibadah haji, yakni melakukan umroh di bulan Ramadan. Yang demikian didasarkan
sabda Nabi Muhammad SAW kepada seorang wanita, "Fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi, fa inna umratan fi Ramadhan hajjatun." Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim berkata, maksudnya adalah umroh di bulan Ramadan mendapat pahala seperti pahala haji. Namun umroh di bulan Ramadan tidak bisa menggantikan kewajiban haji. Sedangkan yang ketujuh, amal ibadah yang nilai pahalanya sama dengan haji adalah berbakti kepada orang tua. Islam sangat menaruh perhatian terhadap berbaktinya anak pada orang tua. Di dalam Al-Quran, setelah Allah memerintahkan untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya, Allah memerintahkan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah pada orang tua. Sedangkan di dalam hadis disebutkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua termasuk amal ibadah yang paling utama. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal?" Qala as-salatu ala waqtiha. Qala qultu thumma ayyun? Qala birrul walidain. Qala qultu thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, pahala berbakti kepada orang tua senilai dengan haji. Yang demikian didasarkan pada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seseorang mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Inni ashtahil jihada wa la aqdiru alaih." Qala hal baqiya min waladayka ahadun? Qala ummi. Qala fa'ablillaha fi birriha. Fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Fa'idha qudiyat angka ummuka fattaqillaha wa birroha. Sungguh saya sangat ingin pergi berjihad, namun apa daya saya tidak mampu. Rasulullah berkata, apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih ada? Dia menjawab, ibuku. Rasulullah lalu bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbakti kepada orang tuamu. Jika kamu melakukan itu, niscaya engkau seperti orang yang berhaji, umroh, dan berjihad. Hadis riwayat Tabrani, Abu Ya'la, dan Baihaqi. Dalam kedudukan hadis ini terdapat perbedaan pendapat ulama hadis. Al-Mundhir mengatakan sanadnya jayyid. Begitu juga Al-Iraqi dan Al-Haythami menghasankannya, sedangkan Albani mengatakan dhaif. Demikianlah 7 amal ibadah yang nilai pahalanya sama dengan haji yang didasarkan pada hadis. Namun demikian bukan berarti amalan-amalan tersebut menggugurkan kewajiban haji bagi yang belum melaksanakan haji, sedangkan dia mampu untuk melaksanakannya. Nabi SAW bersabda, yaqulullah azza wa jalla, inna abdan ashahtu jismahu wa wasa'tu alaihi fil ma'isha ta'ti alaihi khamsatu awamin lam yafid ilayya la mahrumun. Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya seorang hamba yang telah aku anugerahi kesehatan badan dan aku telah luaskan hartanya
sedang telah lewat pada 5 tahun, namun dia tidak mendatangiku untuk berhaji, maka dia benar-benar tercegah dari kebaikan. Hadis riwayat Baihaqi, hadis hasan sahih. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, man ataqal hajja falam yahujja fasawa'un alaihi yahudiyan mata au nasraniya. Barang siapa yang mampu haji dan dia tidak berangkat haji, sama saja baginya dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Imam Ibnu Katsir mengatakan riwayat ini sanadnya sahih sampai ke Umar radhiyallahu anhu.